Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu kembali dengan saya di tutorial untuk praktikum konseling. Jadi kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan konseling terkait dengan sistem reproduksi dan juga ginekologi. Oke, kalau teman-teman mencari arti dari kata ginekologi, sebetulnya itu adalah segala sesuatu atau hal-hal yang berkaitan dengan perempuan ya, ginekologi. Makna kasarnya seperti itu. Jadi sebetulnya pada konseling kali ini, sebagaimana studi kasusnya gitu ya yang sudah teman-teman terima, jadi ada dua hal atau ada dua kasus. Yang pertama itu kasus pregnancy atau kasus ibu hamil tapi dia ada masalah diabetes gestasional. Kemudian yang kedua itu ada pemilihan kontrasepsi ya, atau konseling tentang alat kontrasepsi. Nah, jadi sebetulnya yang ginekologinya itu ya berkaitan dengan perempuan, seperti misalnya tadi masalah gestasional diabetes gitu ya. Kalau yang reproduksi kan sebetulnya tidak hanya terbatas pada perempuan ya, tapi maksud saya kontrasepsi ya, bukan reproduksi ya. Kontrasepsi itu tidak hanya terbatas pada perempuan, karena metode atau teknik kontrasepsi juga sebetulnya bisa dilakukan pada laki-laki. Nah, pada part yang pertama ini saya akan membahas masalah-masalah yang mungkin muncul pada kondisi pregnancy ya, atau kehamilan. Ya, ini diantaranya masalah yang biasa muncul pada kondisi kehamilan. Ada diabetes gestasional, yaitu kondisi yang ditandai dengan kadar glukosa darah pada saat hamil untuk ibunya, glukosa darahnya itu melebihi nilai normal ya. Kemudian yang kedua ada kondisi preeklamsi. Preeklamsi itu merupakan kondisi ketika tekanan darah ya melebihi nilai normal. Nah, biasanya preeklamsi ini mulai muncul pada trimester kedua dan sangat berbahaya ya preeklamsi ini, karena ya jika dibiarkan ya bisa berbahaya pada bayi yang dikandungnya juga pada ibunya. Nah, kalau yang gestasional diabetes, maaf ya, jadi balik lagi. Tadi ada yang kelupaan tentang gestasional diabetes. Nah, ini biasanya ditandai dengan ya selain kadar glukosa darahnya tinggi, nah nanti ketika bayinya lahir biasanya berat badannya sangat besar gitu ya. Biasanya lebih dari 3 kilo untuk yang gestasional diabetes, dan akan berpotensi menimbulkan diabetes mellitus pada ibu yang pernah mengalami gestasional diabetes ketika hamil. Oke, selain gestasional diabetes, preeklamsi, nah ada juga hyperemesis gravidarum atau kondisi mual muntah yang sangat parah ya pada ibu hamil. Nah, selanjutnya ada GERD. Nah, GERD gastroesophagus ya, reflux disease. Nah, ini mungkin terjadi atau berpotensi terjadi karena adanya tekanan ya dari bayi atau dari janin yang dikandung menekan ke area stoma atau ke area lambung dan menekan ke area esofagus, sehingga ada kemungkinan asam lambungnya itu akan naik ya menuju ke area atas ya, dari lebih atas lagi dari lambung. Oke, itu beberapa kondisi yang dapat terjadi ya ketika hamil. Nah, sebetulnya kondisi-kondisi ini memang memerlukan treatment atau pengobatan. Ya, tentu tujuannya adalah untuk memberikan kondisi yang lebih nyaman kepada ibu hamil, dan selain kenyamanan sebetulnya lebih ke keselamatan ya, baik itu ibu ataupun anaknya, sehingga ya tidak menutup kemungkinan bahwa ibu hamil yang menderita beberapa kondisi ini memerlukan obat-obatan untuk mengatasinya. Nah, oleh karena itu prinsipnya sebetulnya ketika akan memilih obat-obat yang ditujukan untuk mengatasi masalah-masalah ini adalah prinsipnya
fokus ke ini ya, kategori kehamilan A, B, C, D, dan X ya. Saya rasa teman-teman juga sudah sering mendengar sebetulnya ya tentang kategori kehamilan. Nah, ini hanya review lagi saja, dan ini adalah hal yang paling penting yang harus diperhatikan ketika akan memberikan obat ya kepada ibu hamil untuk mengatasi masalah-masalah yang mungkin muncul seperti tadi yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Nah, ada kategori A. Ini kategori A terbukti tidak ada risiko pada manusia. Jadi ini yang paling baik itu memang kategori A ya, jadi sangat-sangat aman. Kemudian ada juga kategori B. Nah, kalau kategori B ini tulisannya no evidence of risk in humans. Tidak ada bukti risiko ya pada manusia. Di sini tapi pada animal study have revealed no evidence of harm to the fetus. Di animal juga sebetulnya tidak ada bukti ya bahwa ini berbahaya pada fetus ya, di animal juga. However, there are no adequate and well-controlled study in pregnant women. Tapi memang kurang begitu cukup ya si studinya pada pregnant woman. Atau nih, ada ataunya, animal study have shown an adverse effect, but adequate and well-controlled study in pregnant women have failed to demonstrate a risk to the fetus. Jadi, di animal itu terbukti ada adverse effect, tapi kalau di pregnant woman tidak cukup bukti gitu ya menunjukkan bahwa ada risiko pada fetus. Nah, itu untuk kategori B. Jadi yang B juga masih bisa diberikan sebetulnya ya kepada ibu hamil. Nah, kategori C ini risk cannot be ruled out in humans. Jadi risikonya ini tidak bisa dilihat gitu ya pada manusia. Nah, pada animal studies have shown an adverse effect and there are no adequate and well controlled in studies in a pregnant woman, or no animal studies have been conducted and there are no adequate and well controlled studies in pregnant woman. Jadi sebetulnya kalau yang C karena tidak ada bukti yang cukup ya pada manusia, dan sebetulnya pada hewan ini sudah terbukti ada adverse effect. Jadi sebetulnya yang C memang diberikannya itu risk to benefit. Jadi jika memang tidak ada lagi obat yang dapat diberikan, ya mau tidak mau gitu ya, ini ya pokoknya pertimbangannya adalah risk benefit. Ketika resikonya lebih rendah daripada benefit, itu dapat dipertimbangkan. Tapi yang diutamakan tentu adalah yang kategori A dan B. Nah, kategori D ini clear evidence of risk in humans. Ini ada risiko ya ada pada fetus. Kemudian yang X itu sudah jelas ini adalah kontraindikasi. Nah, pokoknya ketika memberikan obat-obatan itu harus diperhatikan kategorinya ya. Jadi ketika menerima resep itu juga harus diperhatikan kategori kehamilan ya dari obat-obatan yang akan diberikan. Nah, selain tadi kategori kehamilan, ini juga ada informasi tentang obat-obat teratogenik yang sering diresepkan. Nah, bisa teman-teman lihat, ini kebanyakan kategorinya DDDDD ya, ada juga yang X. Nah, ini yang C juga masih ada ternyata ya yang diresepkan. Kan ini yang X juga diresepkan sangat berbahaya ya sebetulnya ya. Nah, kita ambil contoh seperti yang X nih, apa nih? Ada androgen. Nah, ini masih terkadang ada yang diresepkan. Atau yang C deh, yang C misalnya agent acting on renin-angiotensin system. Nah, captopril, lisinopril, enalapril ini C pada first trimester dan D pada trimester kedua dan ketiga. Nah, ini harus menjadi perhatian nih ketika nanti misalnya teman-teman melakukan konseling atau praktik di lapangan, dilihat gitu ya obat-obatan yang mungkin diresepkan di sini, dan juga ya dilihat dari kategorinya ya. Oke. Nah, ini ada information to be obtained, informasi yang sebaiknya teman-teman kumpulkan atau gali ketika melakukan konseling terkait dengan
masalah ginekologi ya. Yang pertama ada prescription drugs ya. Kalau obat resep tentu sebaiknya dan harus ya ditanyakan 3 prime question. Kemudian ditanyakan juga simptom ya. Ini bisa didetailkan seperti yang sudah teman-teman sering dapatkan ya, karakteristiknya bagaimana, history, onset, location, aggravating factor, remitting factor ya, ini perlu ditanyakan. Kemudian, nah ini juga ya, ada disease or comorbidities. Nah, ada nggak sih penyakit yang sedang dialami juga oleh pasien. Kemudian other medicine that were consumed, ini obat-obatan yang lain nih selain yang diresepkan ada tidak yang sudah dikonsumsi seperti OTC, suplemen, herbal. Nah, apalagi kan pada ibu hamil biasanya rutin ya menerima suplemen. Nah, sebaiknya itu ditanyakan supaya kita bisa mendeteksi kemungkinan adanya interaksi. Dan terutama selain itu juga kita juga bisa membantu pasien untuk mempermudah mana duluan nih yang harus diminum. Karena pada kondisi hamil ya tentu resiko mual muntah itu lebih besar ya. Jadi bukan risiko mual muntah dari obatnya saja, tapi memang dari kondisi hamilnya. Nah, oleh karena itu ketika kita tahu nih obat-obatan yang diresepkan apa saja, kemudian ini ya obat-obatan yang sebelumnya sering digunakan apa saja, nah itu kita bisa bantu untuk mengatur ya minum obatnya. Kemudian patient lifestyle, apakah smoking, alkohol. Ya mungkin kalau smoking tidak hanya dari pasiennya saja ya, tapi dari lingkungannya. Kemudian dietary habit, physical activity, dan lain sebagainya. Kemudian ini nih yang penting juga ketika konseling ibu hamil ya, ditanyakan sudah di trimester berapa. Karena balik lagi tadi, jadi ada beberapa kategori obat yang kategori kehamilannya itu kadang di trimester pertama dengan kedua dengan ketiga itu bisa berbeda. Jadi sebetulnya ini yang penting didapatkan ya ketika melakukan konseling pada ibu hamil. Hampir sama seperti pada konseling pada umumnya, cuma mungkin fokusnya itu jadi berbeda. Misalnya yang tadi fokus kita mengetahui obat-obatan itu selain untuk mencegah interaksi tentu membantu mengatur cara mengkonsumsi obatnya. Kemudian ditambah juga dengan pregnant woman trimester berapa posisinya ya untuk menentukan keamanan ya kategori keamanan obat pada trimester yang bersangkutan gitu ya. Ya, kemudian sebetulnya comorbidities atau disease ya ini juga penting karena untuk menentukan apakah ya kondisi pasien itu gimana nih nanti kalau misalnya harus menerima obat untuk mengatasi beberapa penyakitnya sementara dia juga sedang hamil. Jadi ya inilah yang harus digali gitu ya oleh teman-teman ketika melakukan konseling. Kemudian ketika sudah mendapatkan informasi, kemudian teman-teman sudah merancang apa saja yang akan disampaikan. Nah inilah yang minimal yang harus disampaikan ya terkait dengan obat. Nah sebelum ke obat sebetulnya sampaikan dulu nih tentang penyakitnya yang dialami oleh pasien itu sebetulnya apa. Ya secara umum saja sampaikan gitu ya. Misalnya kondisi gestasional diabetes itu apa, masalah yang terjadi secara umum, tapi sebaiknya tidak menakut-nakuti ya. Yang menyampaikan supaya mereka itu terbuka wawasannya ya. Dengan terbuka wawasannya diharapkan akan patuh terhadap pengobatan, tidak hanya pengobatan secara farmakologi tapi juga secara non farmakologi ya. Kemudian ini ada hal-hal lain yang harus disampaikan terkait dengan obat, ada indikasi, dosis, bagaimana cara penggunaannya. Ya, apalagi misalnya penggunaan obat dengan rute sediaan khusus seperti yang harus diinjeksikan gitu ya, seperti insulin yang mungkin ada pada kasus. Nah itu harus diperhatikan gimana cara penggunaannya. Kan biasanya insulin diinjeksikan di perut. Nah sementara kan di perut ada bayinya. Nah apakah itu aman atau tidak? Nah itu juga harus digali dan dianalisis ya oleh teman-teman, disampaikan secara detail. Bahkan kalau perlu sertakan dengan poster, bukan poster, mungkinnya brosur ataupun dengan video.
Oke, dan yang lain-lain sama seperti ketika melakukan konseling biasa. Oke, itu aja ya untuk part yang pertama.